sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, S.H. Mintarja. Episode 153. Ternyata keempat orang itu sama sekali tidak mau mengerti apa yang dikatakannya. Mereka bertempur bagaikan orang-orang yang sedang mabuk kecubung. Semula Bharata masih berusaha untuk setiap kali menghindar dan menangkis serangan-serangan keempat orang itu semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin berbahaya. Mereka bukan saja petani-petani yang tidak mengenal ilmu pedang. Tetapi mereka memiliki bekal kemampuan yang cukup, sehingga karena itu, maka mereka berempat mampu mengalahkan seorang prajurit. Orang yang tertua di antara keempat orang itu yang bersenjata sebuah parang, ternyata memiliki kemampuan tertinggi di antara kawan-kawannya. Dengan cepat ia berusaha menembus pertahanan Bharata. Rupa-rupanya orang itu bukan saja memang berniat benar-benar membunuh, tetapi juga ingin melakukan secepat-cepatnya. Ternyata Bharata kemudian mulai terdesak. Ia tidak dapat sekadar menghindar dan menangkis. Jika ia hanya menghindar dan menangkis, maka pada satu saat ia pun akan terbaring di pategalan itu. Maka sebagaimana prajurit yang telah terbunuh itu untuk kemudian dikubur di pategalan itu pula. Karena itu, maka akhirnya Bharata memutuskan untuk menghadapi keempat orang itu sebagaimana seharusnya. Ia tidak ingin mati sia-sia di tempat yang tidak diketahui itu dan dalam persoalan yang tidak dimengertinya. Namun Bharata masih mencoba memperingatkan keempat orang itu. Katanya, Kisanak. Sekali lagi aku memperingatkan kalian. Jangan menjadi liar seperti itu. Aku tidak tahu menahu persoalan yang terjadi di sini. Kita belum berkenalan bahkan aku tidak tahu di kademangan mana aku sekarang berada. Karena itu bukan sewajarnya jika kita harus bermusuhan. Persetan, geram yang tertua. Tutup saja mulutmu, atau aku koyakan dengan parangku. Jika kalian tidak mau mendengarkan peringatanku yang terakhir ini, maka kalianlah yang akan dikubur bersama-sama dengan prajurit itu, geram Bharata yang mulai marah. Anak iblis, seorang di antara keempat orang itu hampir berteriak. Kau kira kau siapa dapat mengalahkan kami berempat? Kita sudah telanjur tidak saling mengenal, sahut Bharata. Siapapun kita, tetapi kita sudah benar-benar akan saling membunuh. Keempat orang itu menjadi semakin marah. Mereka dengan geram telah berloncatan menyerang. Tetapi Bharata tidak saja sekadar menangkis dan mengelak. Tetapi ketika ia benar-benar terdesak, maka ia pun telah mulai menyerang. Pedangnya mulai berputaran dengan cepatnya, melindungi dirinya. Namun sekali-sekali pedangnya telah menebas dengan cepat. Keempat orang itu terkejut. Mereka merasakan perubahan sikap lawan mereka yang masih muda itu. Ayunan pedangnya menjadi berat dan sambaran anginnya terasa menampar wajah-wajah mereka yang geram. Anak iblis, geram orang tertua. Kau mencoba untuk menyelamatkan dirimu ya? Setiap yang hidup akan berusaha mempertahankan hidupnya, jawab Bharata. Lalu katanya pula, jika perlu, maka untuk mempertahankan hidup itu pula aku akan menebas hidup orang lain. Lebih baik aku membunuh daripada aku dibunuh di sini. Aku tidak mau mati tanpa arti. Bharata yang telah pernah melepaskan dirinya dari maut yang hampir saja mencengkamnya di kademangan Randukerep di saat ia menghadapi orang-orang Mataram, juga beberapa kali sebelumnya, ketika orang-orang yang tidak diketahuinya berusaha untuk membunuh atau menangkapnya karena ia disangka puguh, kini tiba-tiba ia harus berhadapan dengan maut yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Karena itu, maka Bharata yang menjadi semakin marah itu benar-benar telah mempergunakan ilmu pedangnya yang menggetarkan jantung lawan-lawannya. Keempat orang itu semula merasa tidak akan mengalami banyak kesulitan. Mereka merasa lebih kuat dan berhasil membunuh seorang prajurit, apalagi hanya seorang anak muda yang lewat. Tetapi keempat orang itu benar-benar membentur satu kenyataan yang lain. Anak muda itu ternyata tidak semudah prajurit yang terlebih dahulu telah mereka selesaikan. Karena itu, maka orang yang tertua di antara keempat orang itu pun kemudian berteriak, cepat. Kenapa kita tidak segera menyelesaikannya? Sedangkan prajurit itu pun dengan mudah dapat kita bunuh. Apalagi anak muda yang tidak tahu diri ini. Tetapi kemarahan Bharata telah menyentuh jantungnya. Karena itu, maka dengan ilmu pedangnya yang tinggi ia tidak membiarkan orang itu berteriak-teriak membakar darah kawan-kawannya. Begitu ia selesai berteriak, maka tiba-tiba saja pedang Bharata telah terjulur lurus mengarah ke pundaknya. Begitu cepatnya sehingga orang itu tidak sempat mengelak. Dengan parangnya ia berusaha menangkis serangan itu. Tetapi Bharata memang lebih cepat. Orang itu hanya mampu menggeser sedikit ujung pedang Bharata.
Namun demikian ujung pedang itu masih juga menyentuh pundaknya. Luka telah mulai menganga di pundak salah seorang dari mereka. Bharata memang tidak berhasil menusuk urat di pundak orang itu untuk menghentikan perlawanannya. Ia hanya dapat melukainya, namun tangan kanan orang itu masih mampu menggerakkan pedangnya meskipun darah mulai mengalir. "Kau sudah terluka," geram Bharata. Tetapi orang itu justru berteriak, "Aku bunuh kau dengan cara yang lebih buruk dari prajurit itu." Namun dengan demikian, karena kedua belah pihak mengerahkan kemampuannya, maka pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Bharata memang dapat menilai bahwa keempat orang itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dasar ilmu kanuragan, namun Bharata yang kemudian melihat mereka semakin cepat, telah mendesak mereka. Kepungan keempat orang itu menjadi semakin longgar. Mereka yang sejak semula berusaha untuk saling mengisi, ternyata mengalami kesulitan, kemudian mencoba menyerang bersama-sama. Namun Bharata memang terlalu kuat buat mereka berempat. Ketika salah seorang dari mereka berusaha meloncat menyerang dari arah belakang, maka dengan tangkasnya, Bharata melenting. Seakan-akan anak muda itu juga mempunyai mata di punggungnya, sehingga ia berhasil menghindari serangan itu. Namun justru sekejap kemudian, seorang yang lain telah bergeser selangkah maju. Pedangnya lah yang kemudian terjulur lurus, mengarah ke lambung Bharata yang sedang menghindar. Tetapi dengan tangkas pula Bharata menangkis serangan itu. Ia memukul serangan lawannya keluar garis serangan, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Hampir bersamaan, lawannya yang lain telah menyerang pula. Satu tebasan yang kuat sekali mengarah ke leher Bharata. Demikian kuatnya sehingga terdengar desir angin yang menyambar bersama sambaran daun pedang itu. Namun Bharata cepat berjongkok pada satu lututnya. Ketika pedang itu terbang di atas kepalanya, maka ia telah menjulurkan pedangnya pula. Bharata sempat menjadi ragu-ragu sejenak. Namun karena itu, maka ia urung menusuk lambung orang itu dan mengoyak perutnya. Tetapi ia telah menggerakkan pedangnya dalam ayunan mendatar. Pedang itu memang menyambar dada lawannya. Tetapi hanya pada kulitnya. Luka itu tergores memanjang, tetapi tidak dalam. Meskipun demikian, lawannya itu telah meloncat mundur. Bajunya yang koyak telah membekas darah yang kemudian mengalir dari lukanya yang panjang. Betapapun kemarahan membakar jantung Bharata, tetapi ia masih juga sempat mengekang dirinya. Karena itu, maka setelah dua orang lawannya terluka, maka sekali lagi ia berkata, "Aku masih membuka kemungkinan untuk membuat penyelesaian yang lebih baik dari pembunuhan." "Persetan," geram orang yang telah terluka pundaknya. Dengan garang ia menyerang. Parangnya terayun cepat mengarah ke kening. Namun Bharata sempat mengelak sambil berkata, "Kalian bergerak, maka semakin banyak darah mengalir. Kalian akan segera menjadi lemah dan kehilangan tenaga. Kalian akan jatuh tanpa dapat mengelak sama sekali di saat aku menekan ujung pedang di leher kalian berganti-ganti." Persetan, yang terluka di pundaknya itu benar-benar seperti orang yang kehilangan akal. Namun sementara itu, seorang di antara mereka yang masih lebih muda dari yang lain telah meloncat sambil mengayunkan pedangnya yang besar dan panjang. Dengan sepenuh kekuatan ia berusaha membelah dahi Bharata. Karena itu, maka ayunan pedangnya memang mengarah ke dahi anak muda itu. Dengan tangkasnya Bharata mengelak. Ia masih sempat mengelakkan serangan lawannya yang lain ketika dengan tiba-tiba telah menyerangnya pula. Namun kemudian Bharata lah yang telah memutar pedangnya, menyerang orang yang masih lebih muda dari yang lain itu. Orang itu meloncat mundur. Tidak hanya 1-2 langkah. Tetapi bahkan seakan-akan ia telah berlari menjauhi putaran pedang Bharata. Namun Bharata terus memburunya. Ketika kawan-kawannya yang lain berusaha untuk menyusul dan membantunya, maka Bharata telah sempat membentur senjata orang itu. Kemudian memutarnya dengan hentakan yang sangat keras. Orang itu terkejut. Ia tidak mampu lagi mempertahankan pedangnya yang seakan-akan telah terhisap oleh pedang anak muda itu. Bahkan kemudian ketika Bharata mengungkitnya, maka pedang itu telah terlempar tinggi. Sebelum kawan-kawannya sempat menolongnya, pedang Bharata telah terangkat. Satu ayunan yang deras benar-benar akan dapat memenggal lehernya. Tanpa senjata orang itu benar-benar tidak berdaya, sementara itu, ia sudah tidak sempat lagi menghindar. Namun tiba-tiba ayunan pedang Bharata tertahan. Jantungnya berdegup keras ketika ia melihat orang itu bagaikan pasrah. Matanya yang menjadi merah memandang ayunan pedangnya dengan putus asa. Karena itu, Bharata tidak menyentuh orang itu dengan pedangnya. Pedangnya bagaikan menggeliat dan terayun sejengkal dari lehernya. Namun kemudian Bharata telah menyerangnya dengan kakinya, tepat mengenai dadanya. Tetapi Bharata juga tidak mempergunakan segenap tenaganya,
agar tulang-tulang iga orang itu tidak akan berpatahan. Ketika ketiga orang kawannya sempat berloncatan menyerang Bharata, maka orang itu telah terlempar dan jatuh terbanting di tanah pategalan. Untunglah bahwa tanah pategalan yang ditanami berbagai tanaman itu tidak terlalu keras, sehingga kepala orang itu tidak menjadi retak arenanya. Bharata memang harus bergeser menjauh menghindar serangan ketiga orang yang lain. Sementara itu, orang yang terbanting itu dengan susah payah berusaha untuk bangkit, meskipun kepalanya terasa sangat pening serta dadanya terasa nyeri. Tetapi orang itu mengibaskan kepalanya dan dengan tegang memandang seorang lagi kawannya telah terluka. Lengannya telah disambar pedang Bharata. Bahkan agak dalam, hampir sampai ke tulang. Darahnya segera mengalir dengan derasnya. 3 di antara 4 orang lawannya telah terluka. Seorang lagi menjadi pening, sehingga sulit baginya untuk memusatkan nalar budinya. Bahkan sekali-sekali rasa-rasanya tanah tempat ia berpijak itu telah berputar. Dalam keadaan yang demikian Bharata mulai mengendorkan kemampuannya. Bahkan ia masih sempat berkata, "Berhentilah. Aku akan meninggalkan pategalan ini. Jika kalian mencoba mengikuti aku sampai ke Bulak, maka kalian benar-benar akan mati." Keempat orang itu memang tidak mempunyai pilihan lain. Namun sebelum mereka menemukan sikap yang pasti, tiba-tiba saja mereka yang berada di pategalan itu terkejut. Ternyata pertempuran itu telah menarik perhatian orang lain lagi sebagaimana Bharata tertarik mendengar suara pertempuran sebelumnya, sehingga seorang prajurit terbunuh. Mereka menjadi semakin terkejut ketika yang datang kemudian menghampiri pertempuran itu adalah 2 orang prajurit. "Apa yang terjadi?" bertanya salah seorang dari kedua orang prajurit itu. Keempat orang itu menjadi gagap. Apalagi ketika seorang di antara para prajurit itu melihat kawannya yang terbujur mati. "Lihat, bukankah itu seorang prajurit?" teriak seorang di antara keduanya. Keduanya kemudian telah berjongkok di samping tubuh prajurit yang terbunuh itu. Bahkan kemudian mereka mengenali siapa yang mati itu. "Pinta. Bukankah ini Pinta?" berteriak yang seorang. "Ya. Pinta. Baru setengah bulan ia datang dari Demak dan bertugas pada jajaran keprajuritan Pajang," sahut yang lain. "Tadi pagi kami masih bergurau bersama," desis yang lain. Kawannya tidak menjawab. Wajahnya menjadi merah seperti darah. Kemarahannya tidak lagi tertahankan melihat seorang kawannya mati terbunuh dengan luka di dadanya menembus jantung. Keduanya kemudian berdiri tegak memandang kelima orang yang ada di pategalan itu. Dengan geram ia bertanya, "Siapa yang telah membunuhnya?" Bharata termangu-mangu. Jika ia mengatakan bahwa keempat orang itulah yang membunuh, maka keempat orang itu tentu akan mengalami nasib buruk. Apalagi jika kedua prajurit itu memiliki kelebihan dari kawannya yang terbunuh, yang hanya seorang diri. Apalagi keempat orang itu sudah menjadi semakin lemah karena darah yang mengalir di tubuh mereka. Namun, Bharata terkejut seperti disengat lebah di tengkuknya. Salah seorang dari keempat orang itulah yang kemudian menjawab hampir berteriak, "Orang muda itulah yang telah membunuhnya. Justru karena prajurit itu berusaha melindungi kami. Sekarang, kami tidak berdaya menghadapinya. Setelah prajurit itu, maka kamilah yang akan mati seorang demi seorang. Kami telah terluka semuanya sehingga kami benar-benar tidak berdaya." Kedua prajurit yang marah itu begitu cepat percaya. Kemarahannya agaknya telah mengaburkan penalarannya yang bening. Apalagi prajurit yang mati itu adalah kawan mereka bukan saja dari kelompok yang sama, tetapi mereka sering melakukan langkah-langkah bersama, meskipun langkah-langkah yang sering mereka lakukan itu sebenarnya melanggar paugeran. Sehingga dengan demikian maka kedua orang prajurit itu benar-benar menganggap kawannya yang terbunuh itu senasib. Karena itu, maka keduanya telah maju selangkah demi selangkah mendekati Bharata. Dengan nada geram seorang di antaranya bertanya, "Anak muda, kenapa kau telah membunuh kawanku?" Bharata memang menjadi bingung sejenak. Ia memang hampir berteriak marah dan mengatakan bahwa keempat orang itulah yang telah membunuh prajurit itu. Tetapi niat itu diurungkannya. "Apakah kau bisu, tuli atau kau juga dengan sengaja menghina kami?" bertanya prajurit itu. Bharata menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia telah menjawab, "Kisanak. Apakah kalian juga berasal dari Demak seperti kawanmu yang terbunuh itu?" "Aku berasal dari Demak. Aku mendapat tugas untuk berada dalam jajaran keprajuritan Pajang," jawab kawannya. Namun prajurit yang pertama justru menjawab, "Aku sejak semula adalah prajurit Pajang." "Jadi tugas prajurit Pajang sekarang telah berubah?" bertanya Bharata. "Kenapa?" bertanya prajurit yang memang berasal dari Pajang itu,
Tugas kami adalah melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang. Kenapa kau akan membunuh keempat orang itu, dan bahkan kau telah berani membunuh seorang prajurit yang akan melindunginya? Ketahuilah, jawab Barata, kawanmu itu telah keluar dari harkat dan martabat seorang prajurit. Ia telah mengganggu rakyat Pajang terutama di pedesaan. Ia telah mengambil lembu, kambing dan bahkan kuda. Bukankah prajurit Pajang tidak mendapat tugas untuk mengambil pajak karena sudah ada petugasnya sendiri? Tetapi kawanmu itu telah melakukannya. Cukup, teriak prajurit itu, kau telah memfitnah pula. Apakah kau sadar, hukuman apa yang dapat kau terima? Apakah kau akan membawa aku kepada pimpinanmu atau kepada seorang petugas yang berhak mengadili? Bertanya Barata. Persetan kau. Aku bunuh kau di sini. Kau telah membunuh seorang prajurit, geram prajurit itu. Barata termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian bertanya, apakah sudah seharusnya kau menghukum langsung seorang yang bersalah? Apakah kau sudah mendapat wewenang untuk membunuh seorang prajurit? Prajurit yang terbunuh itu adalah sahabatku, bukan saja sesama prajurit. Karena itu, maka aku akan membalaskan kematiannya langsung, jawab prajurit itu. Kau kira seseorang yang menghadapi kematian akan begitu saja menyerah? Selama masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan diri, maka aku akan melindungi diriku sendiri, berkata Barata. Kau akan digantung di alun-alun. Dengan sikapmu itu, jika memang tidak akan membunuhmu, aku akan menyeretmu dan menyerahkanmu kepada pemimpinku dan akan meneruskan perkaramu. Kau telah berusaha membunuh 4 orang yang tidak bersalah ini. Kemudian membunuh seorang prajurit yang akan melindunginya. Sekarang kau melawan kami berdua yang akan menangkapmu. Jika kami membunuhmu di sini, maka kau akan merasa sangat beruntung. Karena sebaiknya kau digantung di alun-alun atau bahkan dihukum picis, geram salah seorang dari prajurit itu. Bersiaplah untuk mengalami nasib buruk itu, berkata prajurit yang lain, tetapi jika dalam perlawananmu terhadap kami berdua kau terbunuh, bukan salah kami. Orang-orang ini akan menjadi saksi. Barata memandang keempat orang itu dengan tatapan mata buram. Anak muda itu memang menjadi sangat kecewa terhadap mereka. Tetapi Barata tidak sampai hati untuk membebankan kesalahan atas kematian prajurit itu kepada mereka. Sementara itu, keempat orang itu memang menjadi termangu-mangu. Mereka menjadi heran, bahwa anak muda itu sama sekali tidak membela diri atas tuduhan yang mereka berikan. Bahkan terasa usaha anak muda itu untuk melindungi keselamatan mereka. Dalam pada itu, kedua orang prajurit yang marah itu sudah bersiap untuk menangkap Barata. Menangkap hidup atau mati. Agaknya mereka justru mengurungkan keinginannya untuk membunuh karena kematian bagi pembunuh kawannya itu akan menjadi hukuman yang terlalu ringan. Kedua orang itu ingin memberikan hukuman yang lebih berat dari mati. Sakit dan penghinaan menjelang kematiannya. Namun Barata pun telah bersiap pula. Ia sadar, bahwa melawan kedua orang prajurit itu tentu lebih berat daripada melawan 4 orang yang justru telah menuduhnya membunuh prajurit yang terbaring itu. Sejenak kemudian, maka kedua orang prajurit itu pun telah mulai menyerang dari arah yang berbeda. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan. Namun Barata bukannya orang kebanyakan dalam olah kanuragan. Ia adalah bekas seorang prajurit Pajang yang dikagumi karena kemampuannya. Bahkan seorang anak muda yang lain, yang memiliki kemampuan yang seimbang telah diangkat menjadi seorang lurah penatus meskipun baru ditetapkan sebagai pemangku jabatan itu. Dengan demikian, maka Barata tidak segera terdesak oleh prajurit itu. Bahkan pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Para prajurit itu memang memiliki kemampuan lebih tinggi dari keempat orang padukuhan yang telah membunuh seorang prajurit di Pategalan. Karena itu, maka Barata harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dirinya. Namun dalam pada itu, Barata masih saja dicengkam oleh kebimbangan. Ia sama sekali tidak ingin membunuh prajurit-prajurit itu. Tetapi ia pun tidak ingin membiarkan keempat orang padukuhan itu diketahui dan kemudian mendapat hukuman. Namun demikian Barata juga tidak sependapat dan tidak membenarkan sikap keempat orang yang menghakimi sendiri prajurit yang melanggar paugeran itu. Sementara itu prajurit itu pun memang pantas mendapat hukuman karena telah merampok milik orang-orang padukuhan. Kebimbangan itu telah membuat Barata kadang-kadang kehilangan pengamatannya atas lawan-lawannya, sehingga beberapa kali ia menjadi terkejut karena serangan-serangan yang hampir menyentuhnya. Dengan meningkatkan kemampuannya, Barata memang berhasil mengatasi desakan kedua lawannya. Bahkan pedangnya yang bergerak cepat mampu sekali-sekali mendesak kedua lawannya untuk berloncatan mundur mengambil jarak. Namun kedua prajurit itu pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Bahkan seorang di antara kedua orang itu sempat menggeram, "Di mana kau belajar ilmu kanuragan anak muda?
sehingga kau mampu bertahan beberapa lama menghadapi kami berdua? Barata tidak menjawab. Tetapi ia memang menjadi semakin tangkas. Berloncatan dengan cepatnya. Sedangkan pedangnya terayun-ayun mendebarkan. Menurut pengamatan Barata kemudian, prajurit yang datang dari Demak itu memiliki kemampuan yang lebih baik dari prajurit Pajang. Bahkan sebagai bekas prajurit Pajang pula Barata mengenal beberapa watak dan sifat ilmu prajurit itu, yang nampaknya ia tidak berbekal atau sedikit membawa bekal sebelum ia memasuki dunia keprajuritan. Agaknya ia memasuki dunia keprajuritan sebelum penyaringan menjadi semakin ketat, sehingga dengan bekal yang sedikit, namun dengan kemungkinan jasmaniah yang baik, seseorang dapat diterima menjadi seorang prajurit. Namun prajurit yang mengaku datang dari Demak itu memiliki jenis ilmu kanuragan yang lebih rumit. Bukan sekedar patokan-patokan tata gerak yang cukup memadai bagi seorang prajurit yang bertempur dalam gelar. Tetapi prajurit dari Demak itu mampu menyerang dengan cepat dan bahkan serangan-serangan ganda. Beruntunglah Barata telah dipersiapkan dengan masa untuk mewarisi ilmu yang jarang ada duanya, sehingga dengan demikian maka Barata masih mampu mengimbangi, bahkan mengatasi kedua orang prajurit itu. Serangan-serangan yang cepat dari prajurit Demak itu masih mampu dielakkannya. Bahkan sekaligus menyerang kembali dengan putaran-putaran langkah yang mengejutkan. Sambaran pedang prajurit dari Demak itu sekali-sekali sengaja tidak dibiarkan lewat dengan mengelakkannya. Namun Barata telah mencoba membenturnya. Dengan benturan-benturan itu Barata dapat menjajagi bahwa kemampuan lawannya masih akan mampu diatasinya. Pertempuran itu semakin lama memang menjadi semakin cepat. Kedua orang prajurit yang gagal mengalahkan dan apalagi menangkap lawannya itu menjadi gelisah. Keduanya merasa bahwa anak muda itu memang memiliki kemampuan yang tinggi. Yang kemudian terjadi adalah justru Barata mulai mendesak lawannya. Serangan prajurit yang datang dari Demak itu, seolah-olah sudah dapat dibaca arah dan sasarannya sehingga dengan demikian maka Barata selalu dapat menghindarinya atau menangkisnya. Sementara itu, prajurit Pajang itu justru mulai mengalami kesulitan. Ujung pedang Barata rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan kulitnya, bahkan rasa-rasanya seperti seekor nyamuk yang mulai terdengar desingnya di telinganya. Ketika prajurit yang datang dari Demak itu meloncat dengan pedang terjulur ke arah dada Barata, maka Barata sempat memiringkan tubuhnya. Tetapi prajurit itu tiba-tiba telah bergeser. Pedangnya justru menggeliat dan menebas mendatar. Barata masih sempat meloncat surut sambil merendah. Pedang yang terayun menebas mendatar itu meluncur di atas kepalanya yang menunduk. Sementara itu, prajurit yang lain telah meloncat pula sambil menjulurkan pedangnya. Barata dengan tangkasnya telah menghindar. Ia justru menjatuhkan dirinya dan berguling sekali. Dengan atangkasnya ia meloncat bangkit. Namun lawannya yang datang dari Demak itu cukup tangkas pula. Demikian Barata tegak, maka ujung pedangnya telah memburunya, langsung mengarah ke jantung. Barata tidak menghindarinya. Tetapi dengan cepat ia telah menangkis serangan itu. Dengan pedangnya Barata menepis pedang yang terjulur itu menepi. Demikian pedang itu berkisar, maka dengan serta-merta, Barata meloncat menyamping. Satu kakinya terjulur lurus ke lambung lawannya. Prajurit yang sedang berusaha menguasai pedangnya itu tidak sempat mengelak dan tidak sempat menangkis. Serangan kaki Barata yang keras itu telah mendorongnya sehingga sulit baginya untuk mempertahankan keseimbangannya. Prajurit itulah yang kemudian jatuh terguling. Namun berbeda dengan Barata yang sengaja menjatuhkan dirinya. Tetapi prajurit itu ternyata tangkas pula. Ia pun dengan sigapnya segera bangkit berdiri dengan pedang yang menyilang di dada siap menghadapi segala kemungkinan. Namun Barata tidak sempat memburunya. Lawannya yang lain telah meloncat menyerangnya pula. Demikian cepatnya, sehingga serangan itu telah mendorong Barata untuk bergerak cepat pula. Tetapi dengan demikian, maka Barata kurang dapat mengendalikan dirinya. Ketika ia menangkis serangan lawannya itu dan memutar pedangnya, maka hampir saja lawannya kehilangan senjatanya. Namun demikian perhatiannya pada senjatanya yang hampir terlepas itu, pedang Barata telah bergetar mendatar. Terdengar prajurit itu mengadu tertahan. Sebuah goresan ternyata telah mengoyak kulitnya pada lengannya. Tidak terlalu dalam. Tetapi selain bajunya yang juga terkoyak, maka darah pun mulai mengalir. Prajurit itu kemudian menggeram marah. Wajahnya menjadi merah seperti bara. Dengan geram ia berkata, "Kau akan menyesal nanti anak iblis." Barata mundur selangkah. Ia melihat luka di tangan prajurit itu. Sementara prajurit yang lain pun menjadi semakin garang. "Kau pantas dihukum pici sampai mati," geram prajurit itu. Barata tidak menjawab.
Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, keempat orang padukuhan itu menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka tidak tahu, siapakah yang diharapkan untuk menang. Mereka tidak ingin kedua orang prajurit itu kalah. Mereka tidak yakin apakah anak muda itu tidak marah kepada mereka dan benar-benar akan membunuh mereka. Sementara itu, mereka pun tidak ingin anak muda itu terbunuh. Jika demikian, maka mereka akan merasa menjadi sebab kematian anak muda yang sekilas nampak justru melindungi mereka. Keempat orang itu memang menyesal, bahwa mereka telah bersikap kasar terhadap anak muda yang ternyata memang tidak berniat buruk. Bahkan mereka benar-benar akan membunuhnya untuk menyelamatkan diri mereka karena telah membunuh seorang prajurit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Selagi keempat orang itu termangu-mangu, maka mereka telah dikejutkan bahwa prajurit yang seorang lagi itu pun telah mengadu sambil mengumpat kasar. Pedang Barata ternyata telah menyentuh pundaknya, sehingga kedua orang prajurit itu benar-benar telah terluka. Dalam pada itu, ketika kedua orang prajurit itu merasa tidak akan segera mampu menangkap anak muda itu, maka seorang di antara mereka berteriak kepada keempat orang padukuhan itu, "Bantu kami menangkap iblis kecil itu. Jika iblis itu mendapat kesempatan, tentu benar-benar akan membunuh kalian. Karena itu daripada kalian akan dibunuhnya, maka lebih baik kita menangkapnya. Jika mungkin tertangkap hidup agar iblis itu sempat mendapat hukuman picis di simpang 4 jalan raya di Pajang." Keempat orang itu menjadi semakin bimbang. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sebaiknya harus mereka lakukan. Yang juga menjadi bingung adalah Barata. Ia sama sekali tidak berniat untuk membunuh. Namun tiba-tiba saja ia telah tersudut dalam satu permusuhan yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Ia telah dihadapkan kepada kemungkinan untuk hidup atau mati. Karena keempat orang padukuhan itu masih belum bergerak, maka prajurit itu sekali lagi berteriak, "Cepat! Jangan menunggu lagi. Kita selesaikan tugas ini untuk membalaskan kematian prajurit yang telah mencoba melindungi kalian itu." Keempat orang itu bagaikan orang-orang yang terbius. Mereka tiba-tiba saja telah bergerak sambil memutar senjata mereka meskipun nampak tanpa getaran kehendak sama sekali. Untuk beberapa saat Barata masih bertempur. Tetapi ketika keempat orang itu mulai berpencar, maka Barata telah mengambil sikap yang paling mungkin dilakukan. "Aku harus menyingkir dari pategalan ini. Jika kedua orang prajurit itu mengejarku, apa boleh buat?" berkata Barata di dalam hatinya. Ia berharap bahwa dengan demikian, maka keempat orang itu akan dapat menyingkir. Sebab, jika Barata harus bertempur melawan 6 orang itu, maka mungkin ia akan dapat kehilangan kendali akan dirinya sendiri. "Marilah," prajurit itu masih berteriak, "jangan takut. Kami berdua akan menyelesaikan segala sesuatunya." Ketika keempat orang yang kehilangan kesadaran diri itu bergerak maju, maka Baratalah yang telah bergerak dengan cepat sehingga mengejutkan keempat orang itu. Dengan satu ayunan pedang kemudian dengan putaran yang cepat, Barata telah berhasil melemparkan 2 senjata di antara keempat orang padukuhan itu. Demikian cepatnya sehingga orang-orang itu tidak segera menyadari apa yang terjadi. Tetapi Barata tidak meloncat maju dan melukainya, tetapi ia telah mengambil sikap yang tidak diduga-duga. Barata justru meloncat mundur dan kemudian dengan cepat, berlari meninggalkan tempat itu. "Jangan lepaskan iblis kecil itu," teriak seorang di antara kedua prajurit itu. Kedua prajurit itu pun segera mengejarnya. 2 orang di antara orang-orang padukuhan itu juga ikut berlari. Namun hanya beberapa langkah. Mereka pun segera berhenti dengan nafas terengah-engah. Sementara itu, kedua orang prajurit itulah yang mengejar Barata sampai keluar pategalan. Namun Barata seperti hilang dari pandangan mata mereka. Meskipun mereka kemudian mencari jejaknya kian kemari, tetapi keduanya tidak menemukannya. Apalagi keduanya harus memperhitungkan pula kemampuan anak muda yang melarikan diri itu. Karena itu, maka keduanya pun segera memutuskan untuk kembali ke tengah-tengah pategalan, menjumpai keempat orang yang kebingungan itu. Sebenarnya keempat orang itu sudah mengambil keputusan setelah berdebat beberapa saat untuk melarikan diri. Mereka tidak mengira bahwa kedua orang prajurit itu begitu cepatnya kembali. Namun niat mereka terpaksa harus diurungkan. "Kami kehilangan jejaknya," geram salah seorang di antara kedua orang prajurit itu. Para penghuni padepokan yang telah membunuh seorang prajurit itu termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi atas mereka kemudian. Tetapi mereka merasa beruntung bahwa kedua orang prajurit itu masih saja belum tahu bahwa mereka berempatlah yang telah membunuh seorang prajurit yang datang sebelum keduanya.
Yang kemudian dilakukan oleh kedua prajurit itu adalah memerintahkan keempat orang padukuhan itu untuk membawa kawannya yang terbunuh itu dan menguburkannya di kuburan. Orang-orang padukuhan yang tidak tahu persoalannya menjadi heran. Sementara itu keempat orang yang membunuh prajurit itu pun kemudian telah menjelaskan kepada tetangga-tetangganya sebagaimana dikatakannya kepada kedua orang prajurit itu. Namun ketika penguburan itu sudah selesai, maka keempat orang itu terkejut ketika salah seorang prajurit itu bertanya, "Kenapa orang itu berusaha membunuh kalian?" Mereka termangu-mangu sejenak. Namun yang tertua di antara mereka menjawab, "Persoalan keluarga Kisanak. Sebenarnya adalah persoalan pribadi antara aku dan orang itu. Persoalan yang sudah lama terjadi. Seharusnya kami sudah melupakannya. Tetapi anak itu tiba-tiba munculan mewakili ayahnya berusaha membunuh kami." Kedua prajurit itu mengangguk-angguk. Meskipun sebenarnya keduanya masih ingin tahu, kenapa mereka telah bertempur di Pategalan, namun nampaknya orang-orang padukuhan itu menjadi resah. Sehingga karena itu, maka kedua orang prajurit itu menganggap bahwa kehadirannya akan membuat keresahan itu berkepanjangan. "Baiklah," berkata salah seorang dari antara kedua orang prajurit itu, "kami akan kembali ke tugas kami. Kami memang sedang meronda." "Terima kasih," berkata yang tertua di antara empat orang itu, "jika Kisanak berdua tidak datang, maka aku tentu sudah terbaring pula di Pategalan itu." Namun kemudian seorang yang lain menyambung, "Kisanak berdua telah terluka. Apakah Kisanak tidak lebih dahulu beristirahat? Kami telah menaburkan obat yang kami bawa." "Darahnya sudah pampat," jawab salah seorang dari antara kedua orang prajurit itu. Dengan demikian maka kedua orang prajurit itu pun telah meninggalkan padukuhan itu. Rasa-rasanya memang ada dorongan untuk segera pergi jauh-jauh dari padukuhan itu. Kedua prajurit itu sadar sepenuhnya bahwa kawannya yang terbunuh itu telah melakukan tindakan yang kurang terpuji sebagaimana dikatakan oleh anak muda yang berhasil melarikan diri. Bahkan kawannya yang terbunuh itu telah melakukan pemerasan beberapa kali. Namun masih ada teka-teki yang belum terpecahkan oleh kedua orang prajurit itu. Anak muda yang berhasil melarikan diri seperti hilang begitu saja di telan bumi. Sambil berjalan menjauhi padukuhan itu, kedua orang prajurit pajang itu masih juga berusaha untuk bertemu dengan anak muda yang telah melukai mereka. Meskipun mereka ragu-ragu, apakah mereka akan dapat berbuat sesuatu, atau bahkan mereka berdua akan dapat terbunuh karenanya. Namun keduanya masih saja dicengkam oleh keinginan tahu, apakah yang sebenarnya terjadi. Sementara mereka tidak ingin terlalu lama berada di antara orang-orang padukuhan, justru karena cacat-cacat pada diri mereka dan pada kawannya yang telah terbunuh itu. Di sepanjang perjalanan, keduanya memang menjadi bimbang, apakah mereka akan memberikan laporan atau tidak tentang kawannya yang terbunuh. Jika mereka memberikan laporan, maka ada kemungkinan akan terjadi pengusutan, yang akan dapat mengungkap kesalahan-kesalahan beberapa orang prajurit yang secara pribadi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atas paugeran keprajuritan. Tetapi jika mereka tidak memberikan laporan, maka hilangnya seorang prajurit tentu akan menjadi persoalan. Apalagi jika kemudian terdengar berita bahwa ada seorang prajurit terbunuh di sebuah padukuhan. Sementara itu, Barata yang berhasil melepaskan diri dari pengamatan kedua orang prajurit itu ternyata masih belum meninggalkan padukuhan itu. Bahkan dari kejauhan ia berhasil mengamati kegiatan yang terjadi. Dari kejauhan Barata sempat melihat beberapa orang yang membawa prajurit yang terbunuh itu ke pekuburan. Kemudian dari kejauhan pula ia melihat kedua orang prajurit itu meninggalkan padukuhan menyusur jalan-jalan bulak. Tentu akan ada pengusutan, berkata Barata kepada diri sendiri. Namun kemudian desisnya, tetapi jika kedua orang prajurit itu bertindak jujur. Meskipun keempat orang itu untuk sementara sempat menghilangkan jejak pembunuhan yang mereka lakukan, namun persoalannya agaknya tidak akan berhenti. Untuk beberapa saat Barata merasa ragu. Namun kemudian setelah kedua prajurit itu menjadi semakin jauh, Barata telah kembali ke padukuhan itu. "Aku harus bertemu dengan keempat orang itu," geram Barata. Bukan karena Barata mendendam mereka. Tetapi ia justru ingin memberitahukan bahwa persoalan itu belum selesai. Barata juga ingin meyakinkan keempat orang itu, bahwa langkah yang diambilnya salah. Dengan bertanya kepada satu dua orang, Barata berhasil mengetahui rumah justru yang tertua di antara mereka berempat. "Mereka memang bersaudara," berkata seorang yang menunjukkan rumah itu, "mereka hampir terbunuh oleh seseorang." Prajurit yang berusaha menolongnya justru yang telah terbunuh oleh orang itu. "Mereka kakak beradik?" bertanya Barata. "Ya. Tetapi seorang di antara mereka adalah adik sepupu," jawab orang itu. Namun tiba-tiba nampak dahi orang itu berkerut, "Aku tidak tahu banyak tentang peristiwa itu. Tetapi kenapa orang-orang padukuhan ini tidak senang terhadap prajurit pajang termasuk yang terbunuh itu?"
bertanya Barata. Siapa yang mengatakannya? Prajurit Pajang adalah pelindung kami justru dalam keadaan yang rumit seperti ini, jawab orang itu. Tetapi prajurit itu sering mengambil ternak milik penghuni padukuhan ini, berkata Barata kemudian. Orang itu termangu-mangu sejenak. Katanya, 1-2 orang prajurit memang melakukan hal seperti itu. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Mungkin kau petugas sandi yang ingin mendapat bahan-bahan laporan tentang para prajurit untuk mengambil langkah-langkah penertiban. Tetapi mungkin kau orang lain sama sekali. Namun segala sesuatunya tergantung sekali kepada kepribadian manusianya. Aku yakin bahwa tingkah laku itu bukan tingkah laku prajurit Pajang secara umum. Barata menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, terima kasih Kisanak. Jarang ada orang yang terbuka seperti Kisanak. Mudah-mudahan lidahku tidak menjerat leherku sendiri, sahut orang itu. Barata pun kemudian telah meninggalkan orang itu. Demikian Barata melangkah pergi, orang itu pun dengan tergesa-gesa telah pergi pula. Ia yakin, Barata tidak akan dapat menemukannya jika anak muda itu memerlukannya. Apalagi tidak ada orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang dirinya, karena tidak ada orang lain yang melihatnya. Sementara itu Barata telah melangkah menuju ke rumah orang yang tertua di antara keempat orang itu. Tanpa memberikan salam, Barata langsung melangkah masuk setelah mendorong pintu lerek yang ternyata tidak diselarak. Ternyata keempat orang itu masih berkumpul di ruang dalam. Demikian mereka melihat Barata, maka mereka pun terkejut bukan kepalang. Serentak mereka berempat berdiri dengan wajah yang tegang. Barata menutup pintu lerek itu kembali. Dengan tajamnya ia memandangi keempat orang itu berganti-ganti. Orang tertua di antara keempat orang itu menggeram, "Kau mendendam kepada kami? Kau jangan berlaku bodoh. Kami berada di padukuhan kami." Dengan satu isyarat, maka seluruh isi padukuhan ini akan keluar dari rumahnya. Kedua orang prajurit itu pun akan segera kembali bersama kawan-kawannya. Aku hanya memerlukan waktu sekejap untuk membunuh kalian berempat. Sebelum kalian sempat memberikan isyarat apapun, jika aku berniat, maka kalian tentu sudah mati di ruang ini, berkata Barata. Tetapi aku datang tidak untuk membunuh. Sejak semula aku tidak ingin membunuh. Jika hal itu ingin aku lakukan, maka aku tentu sudah membunuh kalian berempat serta kedua orang prajurit itu. Kau harus menyadari, bahwa kemampuanku melampaui kemampuan semua orang di padukuhan ini meskipun mereka bertempur bersama-sama. Dalam satu hari, aku dapat menghabiskan orang-orang sepadukuhan ini. Jika itu terjadi, maka kalian berempatlah yang bertanggung jawab. Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika Barata melangkah maju, maka keempat orang itu dengan serta-merta telah menarik senjata mereka masing-masing sambil melangkah surut. Tetapi Barata seakan-akan tidak menghiraukannya. Dengan tenang ia duduk di amben besar satu-satunya yang ada di ruang itu selain geledek bambu dan ajuk-ajuk lampu minyak. Duduklah, berkata Barata. Keempat orang itu menjadi ragu-ragu. Kalian selalu bersikap permusuhan sejak kita bertemu. Sejak aku hadir di Pategalan kau sudah menantang untuk membunuhku karena aku melihat kalian membunuh seorang prajurit. Kemudian ketika datang kedua orang prajurit itu, kalian telah memutarbalikkan kenyataan dengan menuduh aku telah membunuh prajurit yang kau sebut ingin melindungimu itu. Dan sekarang kalian telah mencabut senjata-senjata kalian, berkata Barata. Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara Barata berkata selanjutnya, apakah kau dapat membayangkan akibatnya jika aku berkeras mengatakan bahwa kaulah yang telah membunuh prajurit itu? Karena kau dan saudara-saudaramu telah menuduh prajurit itu merampok ternak milik kalian? Aku akan dapat meyakinkan kedua orang prajurit itu, bahwa kalianlah yang bersalah. Bukan aku. Orang-orang itu tertunduk diam. Sementara Barata berkata, duduklah. Seperti dicengkam oleh kekuatan di luar kemampuannya untuk menolak, maka keempat orang itu pun kemudian telah duduk di amben itu pula. Nampaknya kalian telah mengobati luka-luka kalian, desis Barata. Murid itu menjadi semakin jauh, Barata telah kembali ke padukuhan itu. Ya, jawab yang tertua singkat. Tetapi lukamu tidak separah luka perasaanku, berkata Barata kemudian. Keempat orang itu tertunduk dalam-dalam. Senjata mereka masih berada di tangan. Tetapi mereka seakan-akan sudah tidak mampu lagi untuk mengangkatnya. Kau tahu akibatnya? Seandainya aku tidak mampu mempertahankan diri terhadap kedua orang prajurit itu. Bahkan sebelumnya terhadap kemarahan kalian yang kehilangan akal. Padahal kalian tahu bahwa aku tidak bersalah sama sekali. Aku hanya kebetulan lewat, mendengar hiruk-pikuk dan menjenguknya, berkata Barata selanjutnya.
Keempat orang itu masih saja menunduk. Namun mereka mulai sempat membuat penilaian atas tingkah laku mereka. Jika aku mati, maka kalian telah membunuh orang yang tidak bersalah sama sekali, geram Barata. Kecemasan semakin mencengkam jantung keempat orang itu. Namun Barata kemudian berkata, aku datang tidak untuk membalas dendam. Aku datang untuk memberi peringatan kepada kalian, bahwa persoalan yang kalian hadapi belum tuntas. Terserah kepada kalian, bagaimana kalian akan mengatasi persoalan itu. Aku sudah mengekang diriku sendiri untuk tidak membantah ketika kau tuduh aku membunuh prajurit yang telah kalian bunuh itu. Dengan nada rendah, orang tertua di antara keempat orang itu berkata, kami mohon maaf. Mudah-mudahan kedua orang prajurit itu tidak meneruskan usahanya untuk mengetahui kenapa kawannya terbunuh di sini dan langsung dapat mempercayai keterangan kalian tentang aku. Tetapi jika tumbuh dugaan yang lain, maka kalian harus siap menghadapinya. Setidak-tidaknya kalian harus siap dengan keterangan yang meyakinkan. Aku sendiri akan melanjutkan perjalanan ke arah yang tidak perlu kalian ketahui, berkata Barata. Apakah kami tidak boleh tahu siapakah anak muda sebenarnya? Bertanya orang yang tertua. Tidak ada gunanya. Aku tidak mau terlibat lagi persoalan yang tidak aku ketahui ujung pangkalnya ini. Karena jika aku sekali lagi terlibat, mungkin aku harus membunuh seseorang tanpa aku kehendaki, jawab Barata. Keempat orang itu mengangguk-angguk. Sementara Barata berkata, yang perlu kalian ketahui, cara kalian dengan membunuh prajurit itu tidak menguntungkan sama sekali apapun alasan kalian. Kami tidak melihat jalan lain, berkata yang tertua, orang itu telah melakukan banyak sekali kesalahan di padukuhan ini. Sebenarnya lah bahwa ia tidak saja ingin mengambil kuda kami. Tetapi orang itu sudah mulai bertanya-tanya tentang gadis kemanakanku. Suatu ketika ia akan dapat mengambilnya sebagaimana ia mengambil lembu kami, kambing-kambing kami dan kuda kami. Bukan saja milik kami berempat, tetapi milik orang-orang padukuhan ini. Kematiannya tentu disambut dengan perasaan bersyukur oleh orang-orang padukuhan ini. Tetapi apakah orang-orang padukuhan ini dapat mengungkapkan perasaan syukurnya? Apakah mereka juga bersedia ikut bertanggung jawab seandainya kematian prajurit itu benar-benar diusut? Bertanya Barata. Keempat orang itu termangu-mangu. Dengar. Tidak semua prajurit, baik yang berasal dari Demak maupun yang memang berasal dari Pajang jahat atau baik. Seperti juga kebanyakan orang. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Karena itu, kalian dapat melihat suasana dan mengambil langkah yang tidak menyimpang dari paugeran. Jika sekali lagi kalian membunuh, maka kalian harus melakukannya lagi dan lagi untuk menutupi perbuatan yang pernah kalian lakukan. Karena itu, jika kalian mampu menyembunyikan peristiwa ini, maka sebaiknya kalian tidak boleh melakukannya lagi. Bahkan seandainya hal ini diketahui oleh para petugas, maka sebaiknya kalian berterus terang. Mungkin kalian akan dihukum. Tetapi setelah itu kalian tidak akan merasa mempunyai hutang lagi kepada siapapun, berkata Barata. Lalu katanya, seluruh padukuhan akan dapat menjadi saksi tanpa harus ikut bertanggung jawab. Tetapi mereka akan dapat meringankan hukuman kalian. Tetapi apakah aku tidak akan jatuh ke tangan prajurit-prajurit yang mendendam? Bertanya yang tertua di antara mereka. Pergilah ke Pajang. Mintalah petunjuk kepada seorang lurah prajurit muda yang bernama Kasada. Ia akan membantumu, berkata Barata yang memberi sedikit ancar-ancar letak bara Kasada di Pajang. Namun kemudian ia berpesan, tetapi kau tidak usah menyebut tentang aku. Kau tidak usah membawa-bawa aku lagi, agar aku tidak terlibat ke dalam persoalan kalian, karena bagaimanapun juga kalian telah pernah melukai hatiku. Sekali lagi kami mohon maaf, berkata yang tertua di antara mereka. Sudahlah. Aku akan melupakannya. Tetapi ingat, kalian jangan melakukan kesalahan lagi, berkata Barata. Terima kasih anak muda, jawab yang tertua, aku akan memikirkan kemungkinan untuk pergi ke Pajang dan menemui Ki Lurah Kasada sebagaimana yang anak muda katakan. Bagus, berkata Barata, kau tentu akan mendapat petunjuk daripadanya, jika kau bersikap jujur dan berkata terus terang sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Aku mengerti anak muda, jawab orang itu. Telah melakukan banyak sekali kesalahan di padukuhan ini. Barata pun kemudian telah minta diri. Ia sudah tertahan terlalu lama di perjalanan. Ia harus segera meninggalkan tempat itu sebelum kedua orang prajurit itu mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sejenak kemudian Barata telah meninggalkan padukuhan itu. Ia telah menempuh perjalanannya kembali menuju ke tanah perdikan Sembojan yang cukup jauh. Ketika ia masih berada di sekitar padukuhan itu, ia masih selalu berhati-hati agar ia tidak bertemu lagi dengan kedua orang prajurit yang telah dilukainya.
Bersambung ke episode 154. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.